Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Syafila Dania Putri, mahasiswa Magister Akuntansi di Universitas Andalas, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan tujuan untuk menyelesaikan semester ini di mata kuliah teori dan praktik akuntansi yang memiliki judul Empati atau persepsi kredibilitas, kajian empiris tentang perilaku berdonasi umat Islam melalui crowdfunding secara online di Universitas Andalas, yang diajukan sebagai salah satu syarat mata kuliah teori dan praktik akuntansi pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Jadi, pada latar belakang proposal ini dilatar belakangi dengan sektor keuangan yang telah dipengaruhi oleh perubahan digital dan teknologi keuangan atau bisa disebut juga sebagai fintech. Kadang-kadang dikenal sebagai teknologi industri. Saat ini mendapatkan minat akademisi yang tidak hanya di sektor bisnis dan ekonomi, tetapi juga di bidang ilmu komputer, khususnya di bidang sistem informasi. Fintech telah bersaing dengan layanan keuangan konvensional dengan menyediakan layanan yang berfokus pada kebutuhan konsumen dan memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan akses. Model bisnis fintech saat ini mencakup layanan untuk pendanaan, pembayaran, pengelolaan kekayaan, pasar modal, dan asuransi. Setelah Cina, Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan yang sangat tinggi di sektor fintech karena tujuan awal berdirinya industri ini adalah untuk meningkatkan pinjaman kepada UMKM di seluruh Nusantara. Meskipun Indonesia menghadapi sejumlah kesulitan karena letak geografis dan pembangunan infrastrukturnya, pihak berwenang juga harus menghadapi masalah termasuk moral hazard, kelayakan platform, dan kelayakan penunjang. Dengan adanya pembangunan dan perubahan digital ini, muncullah online crowdfunding, sebuah pendekatan dana amal yang menggunakan dengan bantuan internet, kontribusi bernilai kecil dari banyak individu memungkinkan proyek dan bisnis tertentu dibiayai melalui berbagai platform crowdfunding, termasuk crowdfunding berbasis penghargaan, crowdfunding berbasis donasi, crowdfunding berbasis ekuitas, crowdfunding berbasis pinjaman, dan crowdfunding berbasis royalti. Sehingga dari latar belakang tersebut dibangunlah 4 perumusan masalah. Yang pertama itu adalah apakah empati berhubungan positif dengan niat untuk berdonasi? Yang kedua yaitu apakah persepsi kredibilitas berhubungan positif dengan niat untuk berdonasi? Yang ketiga yaitu apakah kualitas hubungan berhubungan positif dengan niat untuk berdonasi? Dan yang keempat itu ada apakah kualitas situs web dari platform itu sendiri berhubungan positif dengan empati dan persepsi kredibilitas? Sehingga, tujuan penelitian saya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berdonasi umat Islam melalui urun dana atau crowdfunding berbasis donasi amal online. Landasan teori yang digunakan oleh penelitian ini itu terdiri dari 2 teori, yaitu teori SOR dan teori sikap dan perilaku. Apakah yang dimaksud dengan teori SOR ini? Teori SOR sendiri digunakan dalam penyelidikan, yang bisa disebut sebagai teori stimulus, organism, and response. Model komunikasi tradisional ini, sangat dipengaruhi oleh teori psikologi yang dikembangkan pada tahun 1930-an. Teori ini dikenal sebagai teori SOR dan dapat menggambarkan orang yang memiliki jiwa yang mencakup unsur-unsur seperti sikap, pendapat, perilaku, kognisi, efek, dan konasi. Menurut respons stimulus ini, efek yang ditimbulkan merupakan reaksi khusus terhadap stimulus yang juga khusus, sehingga memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi dan menciptakan komunikasi. Unsur-unsur dalam model ini terdiri dari 3, yaitu unsur pesan yang ditandai dengan stimulus atau S. Yang kedua itu ada komunikan yang terdiri sebagai organisme atau O. Dan yang ketiga itu ada efek sebagai respons atau R.
Teori SOR ini sendiri sering dikenal sebagai teori stimulus, organisme, dan respon, yang merupakan teori komunikasi juga. Hipotesis ini berpendapat bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerima pesan yang telah dipengaruhi. Media massa dan penerima pesan atau khalayak adalah dua komponen dari proses komunikasi langsung yang digariskan oleh teori SR. Namun, organisme yang merupakan stimulus dan penerima membalas dengan menunjukkan reaksi dan juga memodifikasi respons yang sebenarnya. Itulah sebabnya teori SOR dinamai demikian. Dan itu juga mengapa teori SOR ini sendiri juga memiliki pengaruh dengan empati dan persepsi kredibilitas tentang perilaku berdonasi umat Islam yang akan dipengaruhi oleh crowdfunding. Dan yang kedua ini, teori kedua merupakan, teori sikap dan perilaku yang, dibawa oleh Triandis dari tahun 1980. Jadi, teori ini mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap yang berkaitan dengan apa yang ingin dilakukannya. Sikap juga mencakup keyakinan tentang hasil keterlibatan dalam perilaku dan juga norma sosial terkait dengan apa yang mereka yakini dan mereka lakukan. Dan kebiasaan terkait dengan apa yang biasanya, seorang individu itu lakukan. Karena itu akan sangat terkait dengan apa yang diperoleh oleh seseorang dari kegiatan crowdfunding mereka dan efek dari sumbangan crowdfunding mereka sendiri. Membahas tentang fintech saat ini karena saya tadi juga telah membahas tentang fintech, di bagian latar belakang tadi, ada hubungannya dengan gagasan Society 5.0. Dengan kombinasi area nyata dan virtual, Society 5.0 memecahkan masalah sosial selain yang terkait dengan produksi. Dalam Society 5.0 ini, teknologi big data akan dikumpulkan melalui Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang digabungkan untuk menciptakan alat yang dapat membantu seseorang dan membuat kehidupan mereka lebih baik. Setiap elemen kehidupan termasuk kesehatan, tata kota, transportasi, pertanian, industri, pendidikan, dan ekonomi itu sendiri akan terkena dampak dari Society 5.0 ini. Oleh karena itu, dengan konsep Society 5.0, relasi dengan financial technology atau fintech mulai bermunculan dan menghasilkan inovasi-inovasi baru secara global. Fintech merupakan bidang keuangan yang berkembang pesat. Penggunaan teknologi untuk memberikan kemajuan berskala kecil atau signifikan dalam layanan keuangan saat ini juga dapat digambarkan dengan inovasi keuangan yang dimungkinkan secara teknologi dapat mengarah pada model bisnis baru, aplikasi, proses, dan produk dengan adanya penekanan pada kepatuhan fintech yang kali ini akan dikorelasikan dengan Islam terhadap syariah, yang sama dengan kepatuhan syariah lainnya. Menurut pendekatan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang juga berharap, menerima imbalan sosial atau tidak berwujud sebagai balasannya. Konsep ini juga menguntungkan donor dengan memberi mereka pembaruan kampanye terbaru, meningkatkan transparansi kampanye, dan memberitahu, mereka seberapa besar dukungan yang diberikan pada donor lain yang pada kasus ini akan dibahas, oleh saya sendiri dan akan, menggunakan objek, Kitabisa. Selain itu, teknologi informasi modern seperti situs web crowdfunding dan aplikasi pembayaran seluler seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Kitabisa, telah sangat mengurangi biaya koordinasi dan transaksi yang terkait dengan crowdfunding. Eee Lalu, empati, merupakan reaksi afektif yang dihasilkan dari kesadaran akan keadaan emosional dan mental orang lain. Menurut penelitian, orang orang termotivasi untuk memberi karena mereka, bersimpati pada suatu proyek. Pemahaman kognitif tentang keadaan batin orang lain, termasuk pikiran, perasaan, persepsi, dan minat mereka, adalah definisi lain dari empati. Mekanisme psikologis, dengan demikian menyebabkan orang merasa lebih sebanding dengan situasi orang lain daripada situasi mereka sendiri yang merupakan definisi lain dari empati itu sendiri.
Di sisi lain, kredibilitas informasi mengacu pada sejauh mana seseorang memandang informasi seperti dari situs web sebagai dapat dipercaya, benar, atau faktual. Mengenai hal ini, penelitian sebelumnya juga cenderung menemukan bukti yang beragam mengenai pentingnya kredibilitas. Seiring dengan semakin populernya internet, pengaruh kredibilitas pun juga semakin kuat seperti itu. Efek positif dari kredibilitas informasi yang diterima studi sebelumnya menemukan bahwa persepsi sumber yang kredibel mempengaruhi perilaku online secara positif. Sehingga dalam studi ini, persepsi kredibilitas didefinisikan sebagai kepercayaan donor terhadap informasi yang diberikan oleh kampanye penggalangan dana. Untuk desain penelitian itu meskipun potensi crowdfunding amat tinggi, studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sumbangan amal dapat dilakukan melalui organisasi semacam itu masih langka. Studi ini akan berkontribusi pada literatur dengan mengambil kasus platform crowdfunding amal dan berdonasi online terbesar di Indonesia, yaitu Kitabisa. Penelitian ini menggunakan teori kerangka stimulus, organisme, dan respons seperti yang saya ucapkan tadi, yang merupakan SOR Theoretical Framework dengan karakteristik teknologi, karakteristik kampanye, dan religiositas sebagai stimulusnya. Empati, persepsi kredibilitas, dan kualitas hubungan sebagai organisme, dan juga niat untuk berdonasi sebagai variabel respon. Kajian kuantitatif ini menggunakan pendekatan SOR untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku donasi umat Islam Indonesia melalui urun dana berbasis donasi amal online, terlebih di Universitas Andalas itu sendiri. Baik, saya kira cukup untuk presentasi pada kali ini mengenai proposal saya. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.